Selamat datang kembali semuanya. Neuralink bukan lagi sekadar proyek penelitian. Sebagai langkah awal era baru integrasi manusia-komputer, pusat implan otak komersial pertama Neuralink kini telah dibuka. Fasilitas ini menandai titik balik dari kemungkinan teoretis menjadi prosedur nyata. Di pusat ini, para sukarelawan dan pasien yang terpilih dengan cermat mulai menerima implan yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara otak manusia dan sistem digital. Teknologi ini berfokus pada membantu mereka yang memiliki kondisi neurologis parah, tetapi implikasinya jauh melampaui itu. Kita sekarang menyaksikan pembentukan infrastruktur medis jenis baru. Ini bukan hanya klinik perangkat medis. Ini adalah gerbang menuju kelas neuroteknologi yang sedang berkembang, yang menjanjikan untuk membentuk kembali cara manusia berkomunikasi, mengendalikan perangkat, dan bahkan memperluas kemampuan kognitif. Prosedur dilakukan dengan presisi robotik dan pelacakan data saraf secara real-time, menawarkan gambaran sekilas tentang alat dan lingkungan yang mungkin segera menjadi standar di seluruh dunia. Prosedur implan otak komersial Neuralink dimulai dengan pencitraan presisi dan pemetaan otak pasien. Pemindaian MRI canggih dan peta aktivitas saraf membantu ahli bedah dan sistem AI mengidentifikasi lokasi optimal untuk implantasi. Ini memastikan bahwa perangkat kecil ditempatkan di daerah otak yang paling terkait dengan fungsi target. Apakah itu kontrol motorik, pemrosesan sensorik, atau pembentukan memori. Sebelum operasi dimulai, setiap pasien menjalani evaluasi terperinci untuk mengkonfirmasi kelayakan dan merencanakan pendekatan yang disesuaikan. Fase persiapan ini sangat penting karena setiap otak berbeda, dan bahkan sedikit penyimpangan dapat memengaruhi hasil. Implan itu sendiri adalah alat seukuran koin dengan benang elektroda ultratipis yang dimasukkan langsung ke jaringan otak. Benang-benang ini lebih tipis dari rambut manusia dan dirancang untuk menghindari kerusakan pembuluh darah selama pemasangan. Robot khusus melakukan operasi dengan presisi tingkat mikron, menempatkan setiap benang tepat di lokasi yang benar untuk memaksimalkan pengambilan sinyal saraf. Implan ini mencakup chip kecil yang memproses sinyal di otak dan mengirimkannya secara nirkabel ke perangkat eksternal. Sistem ini telah diuji pada hewan dan sekarang memasuki aplikasi manusia di dunia nyata yang pertama. Setelah alat ini ditanam, alat ini mulai merekam sinyal listrik dari neuron di otak. Sinyal-sinyal ini kemudian diuraikan menggunakan algoritma pembelajaran mesin yang menerjemahkan aktivitas saraf menjadi perintah digital. Misalnya, jika pengguna membayangkan menggerakkan tangan mereka, implan akan menangkap sinyal yang terkait dengan pikiran itu dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat menggerakkan lengan robot atau berinteraksi dengan komputer. Keakuratan proses ini tergantung pada seberapa baik sistem dapat belajar dan beradaptasi dengan pola saraf spesifik setiap pengguna. Sebuah proses yang berlanjut seiring waktu dengan penggunaan. Pengguna berinteraksi dengan antarmuka pendamping, biasanya tablet atau komputer, di mana mereka dapat memantau dan mengonfigurasi perangkat. Melalui antarmuka ini, pengguna dapat melatih sistem untuk mengenali berbagai pikiran atau niat dengan mengulang tindakan dan mengonfirmasi hasilnya. Proses kalibrasi ini adalah kunci untuk meningkatkan ketepatan dan mengurangi kesalahan. Seiring waktu, sistem menjadi lebih responsif dan intuitif. Kedepannya, interaksi ini bahkan bisa menjadi mulus, memungkinkan pengguna untuk berpikir dan bertindak melalui sistem digital semudah mereka menggerakkan anggota tubuh mereka sendiri atau berbicara. Fokus Neuralink saat ini adalah pada orang-orang dengan gangguan neurologis serius. Pasien dengan cedera tulang belakang atau penyakit neurodegeneratif mungkin dapat menggunakan implan untuk mendapatkan kembali kemampuan komunikasi atau kontrol atas perangkat digital. Aplikasi awal termasuk menggunakan implan untuk menggerakkan kursor komputer, mengetik teks, atau mengontrol perangkat rumah pintar. Kemampuan ini dapat mengembalikan kemandirian bagi individu yang telah kehilangan mobilitas atau kemampuan berbicara. Tim klinis memantau kemajuan dengan cermat dan mengumpulkan data untuk lebih menyempurnakan perangkat dan algoritma perangkat lunaknya untuk pengguna di masa mendatang. Implan ini ditenagai oleh baterai internal kecil yang dapat diisi dayanya secara nirkabel melalui kulit. Pengguna memakai bantalan pengisi daya yang tersembunyi yang sejajar dengan lokasi implan di tengkorak. Sistem ini dirancang agar mudah dirawat dan tidak mengganggu. Pembaruan perangkat lunak secara berkala dapat dikirimkan melalui koneksi nirkabel yang aman, memastikan sistem tetap mutakhir dan aman. Semua data dienkripsi dan dilindungi menggunakan protokol keamanan tingkat tinggi. Tujuannya adalah membuat sistem ini semudah perangkat medis lainnya untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
seperti alat bantu dengar atau alat pacu jantung. Seiring berkembangnya teknologi, Neuralink bertujuan untuk berkembang melampaui aplikasi medis. Model masa depan dapat meningkatkan memori, meningkatkan pembelajaran, atau memungkinkan orang untuk berinteraksi langsung dengan sistem kecerdasan buatan. Untuk saat ini, ide-ide ini masih bersifat spekulatif, tetapi arsitektur perangkat keras dasarnya dirancang agar dapat diskalakan. Lebih banyak elektroda, chip yang lebih cepat, dan cakupan otak yang lebih luas dapat memungkinkan fungsi-fungsi canggih. Peta jalan ini sangat bergantung pada keamanan, persetujuan peraturan, dan kepercayaan publik, yang semuanya harus tumbuh melalui uji coba dunia nyata yang berhasil, dan pelaporan hasil yang transparan. Pusat ini juga berfungsi sebagai pusat pengumpulan data, mengumpulkan informasi tentang kinerja pengguna dan keandalan perangkat, dan respons biologis terhadap implan. Para peneliti menggunakan data ini untuk meningkatkan desain implan dan model interpretasi perangkat lunak. Semakin banyak data yang dikumpulkan dari berbagai pengguna, semakin baik algoritma dalam menginterpretasikan sinyal saraf. Lingkaran umpan balik berkelanjutan ini adalah inti dari rencana jangka panjang Neuralink. Akhirnya, sistem mungkin menjadi cukup adaptif untuk beroperasi tanpa pelatihan ulang yang konstan, memungkinkan bahkan pengguna biasa untuk mendapatkan manfaat dari teknologi antarmuka mesin otak. Salah satu aspek yang paling menantang adalah memastikan otak tetap sehat di sekitar implan seiring waktu. Biokompatibilitas dan respons jaringan adalah perhatian utama. Benang-benang harus tetap stabil tanpa menyebabkan peradangan atau jaringan parut. Neuralink menggunakan bahan dan pelapis canggih yang dirancang untuk meminimalkan reaksi kekebalan tubuh. Pemindaian otak dan penilaian saraf yang berkelanjutan melacak kesehatan lokasi implan. Jika ada masalah, sistem ini dirancang untuk pelepasan atau penggantian yang aman. Tindakan ini penting untuk adopsi luas teknologi implan apapun, terutama yang dirancang untuk menjadi perpanjangan permanen pikiran manusia. Salah satu kemungkinan di masa depan adalah pengembangan jaringan komunikasi otak ke otak, di mana dua atau lebih individu dengan implan Neuralink dapat bertukar pikiran atau emosi secara langsung tanpa berbicara atau mengetik. Meskipun konsep ini mungkin tampak jauh, fondasinya sudah ada dalam kemampuan untuk menguraikan sinyal saraf dan mengirimkannya secara digital. Para peneliti membayangkan skenario di mana perasaan, niat, atau ide-ide kompleks dapat dibagikan secara instan melalui tautan yang aman, melewati bahasa tradisional. Ini dapat mengubah pendidikan, negosiasi, atau kolaborasi kreatif. Tantangan etika akan sangat besar, terutama seputar persetujuan privasi dan batasan informasi, tetapi jalur teknisnya menjadi semakin realistis setiap tahun. Area ekspansi lainnya melibatkan penghubungan implan Neuralink ke sistem kecerdasan buatan dapat membantu fungsi kognitif. Pengguna suatu hari nanti dapat mengakses terjemahan waktu nyata, mengingat memori atau analisis prediktif hanya dengan memikirkan pertanyaan dan menerima jawaban dalam beberapa saat. Asisten ini tidak akan menjadi alat eksternal, tetapi tertanam langsung dalam proses berpikir. Ini dapat membantu pengguna mengelola tugas-tugas kompleks, membuat keputusan yang lebih baik, atau mengoperasikan mesin jauh melampaui kecepatan refleks manusia. Pada waktunya, integrasi semacam itu dapat mengarah pada penggabungan intuisi manusia dengan ketepatan mesin, menawarkan bentuk kecerdasan baru yang tidak hanya dibatasi oleh biologi. Pusat komersial Neuralink tidak dirancang sebagai proyek yang berdiri sendiri. Ini adalah prototipe untuk replikasi. Jika model saat ini terbukti berhasil dan menerima persetujuan peraturan lebih lanjut, pusat serupa dapat muncul di beberapa negara dalam beberapa tahun mendatang. Transisi dari bedah eksperimental ke akses komersial berarti kita akan melihat pengguna antarmuka saraf jangka panjang pertama dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana pengguna awal ini beradaptasi akan membentuk kebijakan, penelitian, dan pemahaman publik tentang antarmuka yang ditanamkan. Para kritikus telah mengangkat kekhawatiran etika, tetapi para pendukung berpendapat bahwa ini membuka pintu untuk memulihkan fungsi yang hilang dan meningkatkan kualitas hidup. Ini adalah langkah paling awal dalam apa yang bisa menjadi hubungan langsung antara pikiran dan tindakan dalam sistem virtual dan fisik. Apa yang terjadi selanjutnya akan menentukan apakah ini tetap menjadi layanan klinis khusus atau menjadi fitur penentu pengalaman manusia di masa depan. Terima kasih banyak sudah menonton. Silakan suka dan berlangganan.